Selasa, 7 November 1942, api amarah yang membakar hati rakyat Aceh kembali meledak. Dipimpin seorang ulama muda yang berasal dari Dayah Chot Plieng bernama Tengku Abdul Jalil. Bagi Tengku Abdul Jalil, haram hukumnya bekerjasama dengan penjajah. Kemenangan Jepang atas Belanda saat itu menjadi kabar bahagia untuk Aceh. Akhirnya pasukan Jepang mendarat di Aceh pada 12 Maret 1942. Sebagaimana banyak penduduk Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, kedatangan Jepang disambut gegap gempita oleh rakyat Aceh. Tak lama, Jepang mulai menyimpang dari Islam. Tengku Abdul Jalil tak kuasa tutup mata ketika Jepang melecehkan akidah umat Islam. Misalnya, para tentara Jepang ditelanjang di muka umum. Juga ritual Seikeirei, penghormatan kepada Jepang dan kaisarnya dengan membungkuk ke arah bendera Jepang. Apalagi sikap dan tindakan Kempeitai polisi militer Jepang yang kesohor brutal bagi para pembangkang. Belum lagi kehidupan rakyat Aceh yang makin menderita karena seluruh sumber daya yang ada digunakan untuk kepentingan perang Pasifik. Genderang kemarahan pun bertalu-talu di sanubari Tengku Abdul Jalil. Akhirnya, dalam suatu ceramah di kampung Krueng Lingka Baktia sekitar Juli 1942, Tengku Abdul Jalil bertegas-tegas, rakyat Aceh harus melawan Jepang yang telah menyebabkan kekacauan dan penindasan di tanah Aceh. Mata-mata Jepang segera melaporkan seruan Tengku Abdul Jalil. Segera, Jepang memintahkan bawahannya untuk datang dan membujuk Tengku Abdul Jalil. Namun, semua usahanya sia-sia saja. Tak berselang lama, Tengku Abdul Jalil dan keluarganya serta 400 pengikutnya berkumpul di Dayah Chot Plieng yang bersumpah untuk melawan dengan tekad fisabilillah bila Jepang benar datang menyerang. Adanya laporan atas pertemuan itu membuat kecurigaan Kempeitai semakin meningkat. Segera, Tengku Abdul Jalil dipanggil ke kantor Kempeitai secara bertingkat, mulai dari Lok Semawe, Sikli, hingga Komandan Kempeitai Aceh. Namun, tetap saja gagal membujuk. Gagal membujuk melalui pejabat distrik, dilakukan pendekatan melalui Ule Balang dan ulama. Jepang mengutus Ule Balang seperti Tengku Mahmud dan Tengku Abdul Aziz. Sedangkan ulama yang dikirim Jepang adalah Tengku Haji Hasan Krueng Kale, guru Tengku Abdul Jalil sendiri. Namun, semua usaha yang dilakukan Jepang berakhir sia-sia. Mendatangi kompleks Dayah Chot Plieng untuk membujuk Tengku Abdul Jalil. Kedatangan itu menjadi tragedi karena Hayasi bersikap kurang ajar. Pengawal Tengku Abdul Jalil yang emosi sontak menikam Hayasi dengan tombak. Kejadian itu membuat Jepang marah besar. Jepang mengerahkan pasukan bersenjata lengkap dari Biren, Lok Sukon, dan Lok Semawe. Tepat pada 10 November 1942, Perang Aceh terhadap Jepang dimulai. Setelah bertahan lama, akhirnya, karena kalah persenjataan, Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya memutuskan mundur ke Bulong belah arah. Pasukan Jepang menguasai kompleks Dayah. Usai peperangan, tentara Jepang membakar habis semua bangunan Dayah Chot Plieng, masjid, dan 11 rumah penduduk yang berdekatan, termasuk rumah Tengku Abdul Jalil. Dalam pertempuran itu, setidaknya 86 pengikut Tengku Abdul Jalil mati syahid. Meski berhasil lolos ke Bulong belah arah, mara bahaya tidaklah lenyap. Jepang masih terus memburu Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya. Akhirnya, Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya bertempur hingga titik darah penghabisan. Ketika subuh datang,
Tengku Abdul Jalil dan sebagian pengikutnya akhirnya syahid karena tertembak ketika sholat. Pertempuran berakhir pada 24 November 1942 dengan 120 meninggal dari Aceh dan 90 meninggal dari Jepang, sekaligus 150 luka dari Aceh.